Nah, itu kan. Tadi siapa yang pintar bahasa Inggris ya? Noval, kamu pintar bahasa Inggris kan? Biasanya pintar-pintar tuh SMA 3 itu kalau untuk bahasa Inggris itu. Untuk saya enggak ya Pak. Oh, ya. Kamu pas waktu pelajaran bahasa Inggris ngantuk kok ya dulu ya? Sama. Gitu. Kalau kita mau ngomongin masalah properti manajemen, jadi pasti akan ngomongin properti itu apa, manajemen itu apa gitu ya. Nah, gitu kan. Kita kalau mamanya yang di slide selanjutnya ini aja mempunyai entar dulu. Ini kenapa nih? Manajemen properti punya peran dalam perekonomian karena globalisasi dunia, tata ekonomi baru Indonesia, bisnis properti semakin berkembang. Penilaian, kan ada penilaian properti atau penilaian aset dan penilaian bisnis gitu ya. Nah, di penilaian properti, maka manajemen properti ini jadi hal yang perlu kita pelajari gitu. Di samping cara menilainya. Karena info-info terkait masalah properti itu kan memang perlu kita tahu gitu ya, perlu kita tahu gitu. Itu. Terus ini sebenarnya masih di awal-awal aja. Tadi saya di awal bilang manajemen properti itu ada dari kata manajemen sama properti. Manajemen itu intinya ya POAK gitu ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Atau kalau di sini James Stoner lebih memperluas lagi jadi planning, organizing, coordinating, leading, controlling gitu ya. Itu hal yang biasa, sering kita pelajari lah ya, sering kita dengar terkait masalah manajemen itu. Nah, ini menurut James Stoner. Jadi siklus itu ya, siklus dari sebuah manajemen ketika pengen menjadi tujuan organisasinya itu tercapai, ya, organizational goal. Mulai harus dari planning, perencanaan, organizing, coordinating, leading, sampai controlling. Nah, tujuan organisasi itu apa? Ada yang bilang tujuan organisasi itu profit making. Ada yang tujuan organisasi itu non-profit atau sosial gitu ya. Ada yang tujuan sampai ke kepentingan nasional gitu ya, national interest gitu. Jadi tujuannya organisasi itu apa? Ditentukan di awal. Nah, siklus untuk mencapai tujuan itu manajemen gitu. Itu manajemen. Terus terkait masalah properti. Ini mungkin kemarin kalian sudah pelajari di mata kuliah pengantar penilaian, terus mungkin di penilaian properti gitu ya. Atau mungkin sudah ke penilaian properti yang komersial, non komersial. Nah, itu kan pembagian atau penggolongan properti gitu ya. Bahwasanya properti itu ada komersial properti, ada non komersial properti. Ada yang tangible, intangible, sama surat berharga. Ini skema atau penggolongan properti yang kita pahami lah ya, atau yang kita pelajari selama ini. Nah, manajemen properti ini nanti akan lebih memfokuskan ke real properti. Di sini ada properti perumahan, properti komersial, properti industri, sama properti khusus. Makanya tadi di RPS sekilas saya sampaikan, di belakang nanti itu ada studi kasus terkait masalah properti-properti ini.
Sampai pada akhirnya, definisi manajemen properti adalah pengelolaan harta kekayaan, suatu cabang usaha real estate yang meliputi penyewaan, pengawasan, penagihan sewa, perawatan, dan pengelolaan real estate untuk pihak lain. Ini penting, kalau mamanya saya ngomong dari awal, begitu masuk definisi manajemen properti, nah kalau kalian punya mark gitu, langsung ditandain. Kenapa? Ya, ini kandidat kuat untuk jadi soal ujian. Biasanya kan gitu ya. Kita dapat ilmu baru. Katakanlah akuntansi gitu. Nah, pasti di awal-awal mulanya dulu akuntansi itu apa? Nah, gitu kan. Sama juga ini, manajemen properti. Manajemen apa, properti apa, manajemen properti apa. Pada intinya pengelolaan harta kekayaan. Menurut beberapa pakar juga ada yang mendefinisikan macam-macam. Nanti kalau kalian pelajari garis besarnya itu ya di sini, yang di pengelolaan harta kekayaan meliputi penyewaan, pengawasan, penagihan sewa, perawatan, dan pengelolaan real estate untuk orang lain. Ini definisi menurut beberapa literatur gitu ya, tambahan literatur gitu. Nah, terus yang selanjutnya manajemen properti itu ilmunya itu ya, atau bahasanya itu skopnya gitu ya. Nah, orangnya itu namanya manajer properti. Gitu ya. Manajer properti adalah orang yang mengelola atau mengendalikan operasional sebuah gedung atau sebuah bangunan. Gitu. Jadi kita pas waktu ketika menjadi manajer properti, gitu ya, menjadi berprofesi sebagai manajer properti, itu posisinya kita mengelola atau bahasanya itu apa ya? Tahu tentang properti yang akan kita kelola gitu. Mulai dari detail propertinya, mulai dari yang paling gampang itu kan denahnya atau site plan-nya ini ya. Sampai pada nanti pada akhirnya itu ngomongin masalah tarif sewanya berapa. Tarif sewa kalau mamanya disewakan itu berapa. Itu profesi manajer properti. Makanya di sini mulai dari negosiasi soal pengisian gedung, tagihan bulanan, tata ruang dan tata lampu, iklan dan promosi, sampai ke pengurusan satpam. Nah, itu manajer properti. Tujuan manajemen properti karena manajemen. Jadi kan kalau di perusahaan itu kan ada yang memiliki perusahaan, ada yang menjalankan perusahaan gitu ya. Yang memiliki perusahaan itu biasanya namanya komisaris gitu ya. Nah, yang menjalankan itu kan manajemennya gitu ya. Direksinya gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin manajemen properti, ini berarti kita bekerja untuk orang lain gitu ya. Bekerja untuk orang lain, mewakili kepentingan pemilik. Dalam mengoptimalkan bisa jadi ya karena tujuan dari pemilik properti itu income dari properti tersebut, makanya manajer properti itu diharapkan mengoptimalkan keuntungan dalam bentuk meningkatkan nilai kontrak, memperpanjang nilai kontrak, sama memasarkan agar tingkat hunian 100%. Nah, untuk hal itu bisa terwujud, ada hal yang perlu
penopangnya itu, memelihara fisik bangunan. Jadi perawatannya harus bagus, pemanfaatannya maksimal, pemeliharaannya terencana. Terencana dalam artian kalau kita memelihara atau merawat properti yang terencana atau bagus itu, maka kita akan dapat menghindari perbaikan yang mendadak dan tiba-tiba gitu. Nah, itu biasanya kan besar gitu loh. Kalau umpamanya nanti ada tiba-tiba rusak apanya itu, katakanlah lift. Lift tidak pernah dirawat secara rutin, tiba-tiba liftnya putus. Nah, itu kan ini kan yang dihindari gitu. Terus mengelola investasi atau pendapatan suatu properti dan mengelola dan melaksanakan kegiatan aspek lingkungan properti agar mencapai hasil optimal secara efisiensi dan ekonomis. Implementasinya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendeknya penjualan sewa ruang, negosiasi sewa dan perpanjangannya, memperhatikan pemeliharaan fisik, penagihan sewa dan menjaga keterlambatan pembayaran dan melaksanakan ketentuan hukum dalam perjanjian sewa. Jadi semacam kayak yang rutin kita lakukan gitu. Yang harus kita lakukan, rutin harus kita lakukan dalam pengelolaan properti itu. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya itu bisa jadi berupa upgrading properti, terus kepentingan lebih besar lagi, apakah propertinya itu nanti ada kemungkinan untuk di-merger atau melihat perkembangan potensial dan kemungkinan terjadinya akuisisi gitu ya. Akuisisi itu kan nyaplok gitu ya, nyaplok atau mengambil alih ya. Mengambil alih sebelahnya, katakanlah kita punya properti mall gitu. Punya properti mall. Sebelahnya itu ada ruko-ruko 10 gitu. Nah, ternyata kita mampu gitu. Mampu untuk mengambil alih 10 ruko itu ya, kita ambil alih, kita akuisisi. Terus kegiatan manajemen properti itu mulai dari mempersiapkan atau membuat kontrak manajemen sampai ke manajemen sistem informasi. Informasi terkait masalah hunian, ya, tingkat hunian, informasi terkait masalah sewa menyewanya, tarif sewanya, terus cara sewa penyewanya. Itu kegiatan manajemen properti. Ruang lingkup manajemen properti, mengelola properti sebagai suatu investasi, mengelola properti sebagai bisnis atau usaha, mengelola properti kaitannya dengan pajak dan asuransi. Kita ketika melihat atau ketika kita itu terjun dalam usaha dalam dunia properti, itu kan mengupayakan properti tersebut itu tuh selain menghasilkan tentunya dengan optimal gitu ya, itu kan juga perlu melihat apakah bisa berkembang apa enggak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kalau kita ngomong properti sebagai suatu investasi, nah investasi itu kan semacam kita nanam modal, nanti kita dapat uang berapa gitu ya, dapat pengembalian berapa. Nah, makanya kalau mengelola properti sebagai suatu investasi,
kita harus mengetahui mengenal yang namanya internal rate of return, net present value, payback period, periode pengembalian gitu ya. Ini kan udah ya di matematika penilaian atau pengenalan penilaian kemarin kan udah pernah dipelajari ya masalah IRR, NPV, payback period gitu ya. Ini kan sudah. Kalau sebagai bisnis atau usaha, maka caranya menawarkan yang baik, yang terbaik. Terus caranya menagih sewa dan biaya pelayanan atau service charge gitu ya, service charge biaya bulanan lah ya, gitu dari properti tersebut. Gitu. Terus caranya memelihara properti, mengelola keuangan dan melaporkan secara berkala, memonitor nilai properti. Nah ini memonitor nilai properti. Pada satu titik sebenarnya manajemen properti itu fungsinya adalah menjaga agar nilai properti itu tidak turun bahkan jatuh. Nah, dan mengupayakan kalau bisa malah menaikkan nilai properti tersebut. Ya, tentunya dengan melengkapi sarana dan prasarananya, terus tadi dengan manajemen sistem informasinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada kesempatan untuk meningkatkan nilai properti, itu kita lakukan. Sedangkan untuk aspek pajak dan asuransi, ini tentunya kita sudah paham lah ya terkait masalah nilai properti, nilai properti. Wajar nggak nilai properti kita itu? Katakanlah dulu ketika membangun properti itu menghabiskan dana berapa? Kalau kita pakai metode biaya kan berarti kan pakai biaya pembangunan baru gitu ya. Baru dikurangi dengan depresiasi, nanti kan terus ketemu nilai wajar properti itu saat ini atau saat dinilai. Nah, kita kan bisa mengira-ira itu. Sebagai seorang penilai yang telah mempelajari penilaian gitu ya. Nah, itu ketika jadi manajemen properti gitu. Terus meneliti aspek legalitas. Nah, ini kalau udah jadi penilai ya pastilah aspek legalitas diutamakan. Memonitor peraturan berkaitan dengan pajak. Apakah ada kayak kemarin tax amnesty gitu ya. Pengungkapan harta yang harus kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum terungkap gitu ya. Belum disampaikan dalam SPT. Nah, itu kan perlu kita gunakan atau manfaatkan. Terus kalau mamanya ada kesempatan keringanan pajak atas properti kita. Sampai pada asuransi kebakaran, polis asuransi, atau kalau umpamanya asuransinya itu tidak menguntungkan ya penutupan asuransi. Peranan manajemen properti. Halo? Karena saya itu sebenarnya kenapa, Noval? Enggak, Pak. Saya itu sebenarnya kalau ngajar berupa teori kayak gini, maksudnya tadi saya ngasih materi di awal, itu ketika saya katakanlah sekarang ngomong masalah peranan manajemen properti ya, ada yang menyampaikan pendapat, ada yang bertanya, itu kayaknya lebih enak gitu. Daripada kalian sudah dikasih materi di awal, saya menerangkan pakai video, direkam, nah kalian berarti belajarnya berulang kali itu ya.
nanti habis itu kalian mau ngelihat dengerin videonya lagi, gitu kan 3 kali berarti belajarnya itu harusnya. Gitu. Ini udah jam berapa nih? Wow, udah jam 22.20. Ada yang ditanyakan? Saya langsung ke ini aja. Yang tadi sampai sini kalian bisa pelajari sendirilah. Sebenarnya urgensinya apa sih gitu ya? Kita sebagai penilai kok harus belajar manajemen properti. Pemahaman mengenai hubungan penilaian dengan manajemen properti itu diharapkan bisa untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan manajemen properti? Tadi kan udah ada ya di depan tadi mengelola harta kekayaan tadi. Mengapa seorang penilai harus benar-benar dapat memahami tentang manajemen properti? Bagaimana peran manajemen properti dalam meningkatkan nilai suatu properti? Karena manajemen properti saling berkaitan dengan ilmu penilaian. Sama halnya dengan ilmu penilaian yang mencakup beberapa bidang ilmu lainnya, manajemen properti selain mencakup ilmu penilaian juga mencakup beberapa bidang ilmu lainnya. Ini hubungannya, jadi kalau umpamanya ada pertanyaan biasanya, bagaimana hubungan manajemen properti dengan penilaian? Baik-baik saja. Kan paling sering kan gitu ya, kalau umpamanya ada pertanyaan gitu. Ini dikasih mark juga ya, hubungan manajemen properti dengan penilaian. Manajemen properti adalah ilmu yang mengatur, memelihara operasi, dan melaksanakan tujuan dari real properti seperti tanah, bangunan residensial, ataupun bangunan komersial dari pemilik properti dengan maksud agar properti yang dimaksud dapat bermanfaat seoptimal mungkin. Sedangkan penilaian properti adalah suatu proses perhitungan secara matematika dan kajian karakteristik. Proses perhitungan matematika itu karena contohnya kalau umpamanya kita menilai dengan pendekatan biaya, itu kan berarti kan kita menghitung biaya pembangunan baru. Dan kajian karakteristik. Nah, kajian karakteristik itu kita perlu tahu prospek properti bagus apa enggak dalam memberikan suatu estimasi dalam artian nilai dan pendapat. Nilai itu kan estimasi ya, pendapat, opini. Nah, kalian sudahlah belajar itu di pengantar ilmu penilaian. Atas nilai ekonomis suatu properti baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Nilai ekonomis atau manfaat ekonomi dapat dioptimalisasi dengan melakukan pengelolaan properti. Dan pengelolaan terhadap properti tersebut dapat mempengaruhi nilainya. Ini yang tadi saya sempat singgung di awal, bahwa sebenarnya manajemen properti itu adalah dipakai ya, bermanfaat untuk menjaga nilai ya. Pengetahuan akan ilmu penilaian dapat membantu seorang manajer properti dalam melakukan kegiatannya untuk mengoptimalisasi suatu properti. Jadi, kalau kita berperan sebagai manajer properti, maka ilmu penilaian itu dipakai untuk mengoptimalisasi properti. Kita kan tahu itu ya, biaya pembangunan barunya berapa, depresiasinya berapa, nilai saat ininya berapa. Bahkan kalau kita dengan pendekatan pendapatan, potensial gross income yang akan didapat itu berapa.
Itu kan kita bisa ngitung. Sedangkan ketika kita itu sebagai seorang penilai, maka manajemen properti itu dapat membantu seorang penilai dalam mengestimasi nilainya. Kita kan kalau mau menilai itu kan juga harus mengidentifikasi properti gitu ya. Nah, kalau kita tahu tentang manajemen properti, maka identifikasi properti itu akan lancar kita lakukan. Contohnya, jangan-jangan kalau selaku penilai belum tahu namanya AC window itu yang kayak apa, AC floor itu yang kayak apa, atau AC sentral itu yang kayak apa. Nah, itu. Makanya itu kalau kita tanya sama manajer properti, tahu mereka karena mereka merawat fasilitas bangunan tersebut. Nah, kita makanya mengelaborasi atau menyatukan lah ini ya, pemahaman terkait masalah manajemen properti dengan penilaian. Dalam hubungannya dengan penilaian properti, manajemen properti mempunyai lingkup kegiatan berkenaan dengan investasi, riset pasar, pajak properti, sampai ke asuransi properti. Ini profesionalisme dalam manajemen properti ya. Jadi kita harus tahu kemampuan atau skill terkait masalah engineering-nya, teknologi yang digunakan. Kita juga perlu tahu analisis penilaian terkait masalah legalitas, ada IMB-nya apa enggak, sertifikatnya resmi apa enggak, itu. Terus memanajemennya, mengelolanya, ya, mengelola properti tersebut, menganalisis terkait investasi yang akan dilakukan, menganalisis properti tersebut, apakah ini masih layak dipertahankan fungsi yang sekarang atau diganti fungsi yang lain, sampai ke analisis ekonominya. Terima kasih, selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Gampang kan? Halo? Dia Rizky? Iya, Pak. Ya. Belum ngantuk ya, dia Rizky ya? Belum, Pak. Salsabila? Ya, Pak. Udah tahu ya manajemen properti sama penilaian tadi ya? Yusandanu Trio. Ya, Pak. Kamu di mana Yusandanu? Di rumah, Pak. Di Kediri. Kediri. Oh, Kediri wakai ya, wong Kediri ya ini kan ya. 2 orang aja, Pak, di sebelah sini. Oh, Persik Kediri, Rek. Ya, Pak. Persik Mania, Pak. Oh, ya. Oke. Kan nggak ada pertanyaan kan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya cukupkan Zoom-nya. Sekarang langsung ke ngerjain tugas ya di GCR.